Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya boleh kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap umat Tuhan, secara khusus di zaman akhir ini kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Kita tetap terus saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, karena untuk itulah kita ada, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang kuat dan bertahan sampai akhir. Karena biar bagaimanapun di zaman akhir ini segala sesuatu yang akan digoncangkan ya, sehingga yang tinggal tetap adalah yang tidak tergoncangkan, saudaraku. Itu sebabnya yang membuat kita tidak tergoncangkan adalah ketika kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia diumpamakan seperti seorang yang membangun rumah di atas batu karang, sehingga ada badai, ada banjir, ada angin ribut, rumah itu kuat dan rumah itu kokoh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saat indah ini saya ajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami kembali mendapatkan kesempatan istimewa untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, ambil bagian dalam pemberitaan firman ini sehingga kami yang mendengarkannya, kami mengerti akan kebenaran dan kami percaya kebenaran ini yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Yusuf yang terus-menerus menjadi rema dalam kehidupan kita tatkala kita diperhadapkan dengan keadaan yang seringkali kita lihat tidak baik buat kita. Dan perkataan itu tercatat dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Firman Tuhan bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kita tahu bersama bahwa saudara-saudaranya Yusuf mereka-rekakan yang jahat karena ketidaksukaan mereka terhadap Yusuf, iri hati, cemburu, ya kan, merasa tersaingi. Akhirnya mereka melakukan yang jahat kepada Yusuf. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, lalu apa yang terjadi? Yusuf punya pandangan yang sangat-sangat berbeda dengan orang pada umumnya, iya kan? Karena orang pada umumnya ketika diperlakukan seperti itu, justru mereka akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Mereka akan lebih lakukan segala sesuatu yang apa yang orang lain sudah lakukan kepada mereka. Tetapi Yusuf berbeda. Yusuf bilang sama mereka, jangan takut, Allah ke aku. Yusuf bilang sama mereka. Itu sebabnya Yusuf bilang, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari perkataan Yusuf itu kita diingatkan bahwa orang boleh dan bisa sangat-sangat mungkin berbuat sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Ya. Orang bisa ngomongin kita di belakang, orang bisa mengkhianati kita di belakang, orang bisa cari-cari cara untuk menjatuhkan kita di belakang kita, orang bisa cari cara untuk menghancurkan hidup kita di belakang kita. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Tetapi saya mau mengajak setiap umat Tuhan secara khusus yang kau mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin. Itu sebabnya kepercayaan kita, keyakinan kita, kekuatan kita bukan pada kemampuan kita, tetapi karena kita tahu ada kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah saya adalah Bapa yang baik. Sehingga Bapa yang baik itu yang akan mengubahkan segala rancangan orang jahat dalam hidup kita, diputarnya, dibalikannya, mendatangkan kebaikan. Jadi jangan lihat apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini, tetapi berusahalah untuk memahami kenapa hal ini terjadi. Sehingga akhirnya kalaupun kita belum menyadari, kalaupun saya nggak bisa menjawab kenapa hal ini terjadi, maka saya harus beriman, maka saya harus percaya bahwa saya punya Tuhan yang sanggup memutarbalikan keadaan. Yusuf menyadari hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, Yusuf bilang seperti itu, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, but it's okay. Mungkin kalau bahasa kita, aku bisa saja sakit hati, aku bisa saja kecewa, aku bisa saja dendam sama kamu. Tetapi aku menyadari, kata Yusuf,
Tuhan pakai perbuatan yang jahat itu untuk mendatangkan kebaikan buat hidupku, buat hidup bangsa Israel, buat hidup bangsa kita. Yusuf bilang begitu. Nah akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, Yusuf tidak kecewa, Yusuf tidak sakit hati. Ada banyak dari kita ketika kita diperlakukan tidak baik, ketika kita dihianati, dirugikan, dikecewakan, kita responnya tidak baik. Kenapa? Karena kita berpikir ini merugikan hidup saya. Karena fokus kita hanya pada kejadian saat itu. Fokus kita hanya kepada keadaan yang merugikan kita saat itu. Kita tidak lihat jauh ke belakang, jauh ke depan maksud saya. Bahwa apa yang akan terjadi nanti itu hanya bisa dilakukan ketika kita beriman. Sehingga orang yang ragu terhadap firman Tuhan, dia akan gampang kecewa dengan perbuatan orang lain. Tetapi orang yang kokoh dalam kebenaran firman Tuhan, dia tahu orang boleh buat apa aja sama saya. Tapi saya punya Bapa yang baik, yang akan memakai segala sesuatunya itu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Sekalipun saat ini saya belum melihat hal itu terjadi, tapi saya percaya di end of the day-nya, saya akan lihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Amin. Itu sebabnya Rasul Paulus juga katakan kepada jemaat di Roma. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa apa dikatakan? Allah turut bekerja, Allah ambil bagian dalam segala sesuatu, saudaraku, segala sesuatu. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mengkhianatimu, orang-orang yang mengecewakanmu, merugikan hidupmu. Ingat, peperangan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama yang berbuat, yang melakukan itu manusia, dia bukan musuh kita. Kita tahu Tuhan bisa pakai mereka dan cara Tuhan untuk memberkati anak-anaknya itu berbeda, unik. Tidak dapat kita mengerti, tidak bisa kita selami. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, apapun itu ya saudara ya. Untuk apa saudara? Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikannya ini tapi nggak buat semua orang, nggak. Ini dikhususkan. Hanya mendatangkan kebaikan buat siapa? Hanya bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, ketahuilah kalau ada keadaan peristiwa yang hari ini engkau sedang tidak inginkan terjadi, ingat Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan karena engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Pastikan dirimu adalah pribadi yang mengasihi Tuhan, karena hal ini hanya berlaku buat orang yang mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah itu dahsyat buat hidup saudara dan saya. Rencana Allah itu luar biasa buat hidup saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini, jika engkau mendengarkan firman Tuhan dimanapun engkau berada saat ini, dan engkau sedang mengalami dihianati, dikecewakan, dirugikan, engkau difitnah hari-hari ini, jangan stres ya, jangan depresi, jangan sulit tidur. Saudara ini dikasih dalam Tuhan, engkau masih punya Tuhan. Selama engkau mengasihi Dia, Tuhan akan pakai segala sesuatu yang dibuat orang jahat terhadapmu, dipakainya untuk mendatangkan kebaikan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu mendatangkan apa yang baik bagi kami. Sebab kami percaya pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna itu datang dari Tuhan. Datang daripadamu ya Allah. Itu sebabnya biarlah dimanapun umatmu berada saat ini, kami semua diteguhkan, diingatkan. Kami hidup di dunia yang semakin hari semakin jahat. Tapi kami bersyukur kami masih punya Tuhan yang baik. Bapa yang baik, yang memakai segala kejahatan yang terjadi di dunia ini untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Tuhan. Biar satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan pulihkan hati mereka. Sehingga mereka tetap terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan menyadari bahwa segala sesuatu Tuhan bisa ubahkan untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba berdoa sebab tergenapi firman-Mu dalam hidup kami, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin.